Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dengan Rahmat Nugraha, NIM 0513687772. Ini kita mau masuk ke praktikum yang ketiga dari algoritma dan pemrograman. Sebenarnya lanjutan dari praktikum yang kedua, hanya kemudian kita akan buat sebuah program sederhana dengan menggunakan operator if dan array dengan kasus berikut. Kasusnya masih sama dengan praktikum kedua, yaitu golongan gaji A nilainya 5 juta, golongan gaji B 6,5 juta, dan golongan gaji C 9,5 juta. Kemudian gaji setiap hitungan array gaji. Kemudian buat persen array lembur 30, 32, 34, 36, 38. Di sini saya tetap gunakan 0,3, 0,32, 0,34, 0,3,36 dan 0,38. Kemudian karyawan ini bila lembur 1 jam, dia akan dibayar 30% dari gaji pokoknya. Kalau dia 2 jam, dia dibayar 32% dari gaji pokok, dan bila 3 jam dia dibayar dengan gaji 34% atau 0,34. Kemudian kalau 4 jam dia dibayar 36% atau 0,36, dan jika lebih dari 5 jam maka dibayar lebih juga dengan 38%. Inputnya adalah golongan dan jam lembur, sedangkan outputnya tampilan layar nanti jumlah penghasilan gaji golongan ditambah dengan gaji berikutnya. Ini saja kita buat karena masuk ke algoritma, karena nanti biar dia langsung source-nya masuk ke Java. Kita langsung saja masuk ke new. Kita akan mulai dari mendeclare. Kita declare, kita masuk pendeklaraan adalah saya masukkan integernya itu adalah golongan gaji itu S, gaji pokok S, kemudian golongan gaji B A, kemudian kemudian golongan B, kemudian C, dan kemudian D, itu integer. Kemudian saya catat lagi, declare lagi untuk I. Ini masih saya gunakan bilangan real karena 0,3, 0,32, 0,34, 0,36, 0,38, dan itu akan saya masukkan bilangan real. Kemudian kita masuk ke golongan gaji A dulu, itu kita input A, di mana ada if, di mana apabila dia tidak golongan A maka dia akan grouping mencari apa dia golongan B atau golongan C. Jadi akan ada 3 level if di sini. Saya masuk ke kontrolnya adalah if nilai A sama dengan 5 juta, kemudian bila salah dia masuk ke if yang berikutnya, B sama dengan 6. Kemudian yang C sama dengan 9.500.000. Oke. Apabila dia benar, maka di sini akan kita buat outputnya, kita keluarkan output A. Oke.
Kemudian kita input di sini, input T-nya. Karena di dalam A sendiri ada kemungkinan dia lembur bisa 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 atau lebih dari 5 jam atau lebih. Jadi kita input T. Di sini alternatifnya adalah pilihan if-nya saya tambahkan kontrol if. Di sini if T sama dengan 1 jam, T sama dengan 1 jam. Kemudian kita copy saja, cepat. Kita copy, kontrol copy. Di sini kita tambahkan paste. Nah, tinggal 2 jam. Oke, kemudian kita tambah lagi di sini 3 jam. Oke, masuk lagi sini 4 jam. Sama dengan 5 jam. Oke. Nah, ini untuk A. Apabila dulu di sini kita akan print output T. Oke. Nah, di dalam A sendiri setelah ada T ada persentase pilihan untuk if. Apabila dia tidak, kalau 1 jam, nanti apabila 1 jam harusnya dia akan adalah 0,3. Tapi untuk yang kedua dia akan ada pilihan lagi 3 sampai seterusnya. Selanjutnya kita masukkan if untuk I, input, output, kita masukkan inputnya I. Kita masukkan input I karena dia nanti ada pilihan if-nya, kondisinya. Kita coba yang pertama adalah if bila I sama dengan 0,3. I sama dengan 0,3. Ini. Nah, selanjutnya kita copy saja karena dia sampai 0,38 nanti copy, looping pengulangannya, paste ini 0,32. Yang ketiga paste lagi 0,36, 0,34. Kita bisa dulu 0,3, 0,32, 0,34, kemudian 0,36, dan yang terakhir isi-nya adalah kondisi di sini sudah masuk, jadi sudah ada golongan masuk ke A, outputnya A, ada T, masuk ke T masuk kemudian I, dan akhirnya sampai kita nanti di terakhir masuk
terakhir adalah output untuk A sendiri, yaitu kita akan buatkan di sini. Dari semua rangkuman ini ada P, ada ini masuk khusus A sendiri, kita ada di sini, kita buat output I yang terakhir itu hingga sekali langsung di sini. Kemudian kita lagi output tulisan ini di sini output karena semua di dalam golongan A, maka outputnya A dikali D dikali I. Oke, kemudian untuk lemburan yang totalnya antara lemburan dan gaji pokok, maka dia adalah A ditambah dalam kurung A dikali D dikali I. Ya, berarti untuk sudah selesai. Sekarang kita masuk ke yang B. B pun akan diberlakukan sama, itu kondisi di sini. Kita copy saja semua ini. Kita bisa untuk B. Jadi kalau dia masuk ke yang B, B akan masuk ke ini antara dia dengan false. Apabila kondisi false, nah berarti kita tinggal copy ini saja. Kita kontrol copy, kita masuk ke sini. Tapi ini untuk B. Nah, B. Kemudian ini copy sini. Untuk T. T sama. Oke. Selanjutnya kita copy untuk kondisi ini. T dan I itu sama kondisinya. Jadi kalau kita copy di sini, maka kita insert di sini, paste. Ya, langsung masuk semua untuk B kondisinya. Tapi kita perlu lihat bahwa ini ada T satu, apakah ada yang ada untuk terbaca nilai A? Ya, berarti kita tambahkan. Sekarang kita mengcopy untuk ini kita copy, tapi outputnya nanti khusus untuk yang B. Kita copy saja, copy, kita masuk ke B. Ini yang B, berarti ujungnya ada di sini. Kita input B. Ya, berarti di sini kita ganti ukurannya persen B. Kemudian ini kita ganti B dan ini B. Oke. Jadi selesai untuk B. Selanjutnya kita masuk ke untuk yang C.
kita masuk, kita compile aja, kita ulang. Copy. Paste. Ya. Kita ganti inputannya adalah dia C. Oke, kita ubah, kemudian ini kita copy lagi, Ctrl copy. Copy. Sini. Paste. Nah, selesai. Copy ini. Ctrl copy, kita masuk ke C. C ada di sini. Kita tadi C. Oke, kita juga di sini C. Oke, berarti semua sudah. Namun perlu diingat bahwa kita akan membatasi running ketika masing-masing menunjukkan pergolongan. Jadi ketika running untuk golongan A, dia akan betul ketika ini. Namun ketika dia salah, false, maka dia akan, ketika false dia akan masuk ke T2. Begitu pun selanjutnya, dan itu harus diganti. Ini harus diganti, masing-masing. Artinya di stop supaya tetap dia hanya berjalan ketika persentase itu benar. Jadi sekarang kita cek coba kartu learning untuk A, baik, kita masuk 5 juta, 5 juta, kemudian kita masukkan nilai T nya 1, baca 1, kemudian masukkan I 0,3, adalah statusnya itu sama dengan nilainya. Nah, jadi program itu sudah jalan. Coba sekarang kita tes untuk kita uji untuk di luar. Misalnya A, sekarang kita masukkan ingin menguji yang B. B itu adalah 6,5 juta. Kalau kita masukkan 6,5 juta, jadi jangan mau variabel bukan di situ. Jadi bagaimana? Sekarang kita lanjut. A itu 6,5 juta. Dia tidak akan terbaca. Lalu bagaimana dengan dia akan menunjuk ke B? Dia tidak akan proses di sini karena false. Jadi harus ada kondisi if pada saat false. Kondisi if di saat dia false. Oke. Baik, kita nanti
nanti akan tunjukkan bagaimana dia harus mengatasi semoga dia menjadi tidak false. Jadi ketika kondisinya false, dia tidak diproses, tapi dia harus masuk untuk memilih supaya terbaca nilai 6,5. Jadi harus ada kondisi. Kita lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih. Salam.